Shalom, perkenalkan saya Marcella Natasha Dili dari Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan, Prodi Psikologi Kristen semester 2 dengan NIM 230303003, mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Benar Davis Pinontoan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk meyakinkan, mempengaruhi, atau merubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang atau kelompok. Tujuan dari komunikasi persuasif adalah untuk membuat penerimaan pesan menjadi lebih terbuka terhadap ide, gagasan, atau tindakan yang diajukan oleh pembicara. Dalam komunikasi persuasif, biasanya digunakan argumen yang kuat, bukti yang relevan, dan teknik persuasif lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Elemen-elemen dalam komunikasi persuasif sebagai berikut. Yang pertama klaim, yang kedua waran, dan ketiga data. Faktor penentu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah cara untuk mencapai efektivitas dalam menyampaikan pesan persuasif. Penting bagi pembicara untuk memperhatikan beberapa hal: kepribadian pembicara yang kredibel, konten pesan yang relevan dan jelas, konteks komunikasi yang memadai, keseimbangan antara emosi dan logika, serta pemahaman tentang nilai dan kepentingan pendengar merupakan komponen penting yang harus dipertimbangkan. 2 faktor penting komunikasi persuasif. Yang pertama, faktor yang berasal dari komunikan. Persuasi pada dasarnya dimulai dari adanya kebutuhan, keinginan, dorongan jiwa, dan motivasi. Keempat hal tersebut merupakan drive atau penggerak bagi manusia untuk melakukan proses persuasi. Yang kedua, faktor yang berasal dari komunikator. Strategi persuasi pada keilmuan psikologi memang selalu dipusatkan kepada faktor emosional dan kognitif pada diri manusia. Esensinya sangat mudah bahwa faktor kognitif dan emosional merupakan faktor yang menggerakkan berlaku, sehingga proses persuasi dari komunikator ke penerima pesan komunikan selalu diarahkan pada variabel-variabel kognitif seperti memori, resepsi, mindset, dan emosional, seperti perasaan, sikap, dan kedewasaan. Ranah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif mempelajari bagaimana individu merespon pesan persuasif berdasarkan faktor-faktor psikologis yang kompleks. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana persepsi individu terhadap pesan, pengaruh emosi dalam merespon pesan, motivasi individu untuk bertindak berdasarkan pesan persuasif, dan bagaimana faktor-faktor sosial seperti norma sosial dan otoritas mempengaruhi respon mereka. Ada 5 bidang dalam rahana komunikasi persuasif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik. Yang kedua, bidang manajemen. Ketiga, bidang marketing. Keempat, bidang hukum. Dan kelima, bidang psikologi. Teknik-teknik komunikasi persuasif merujuk pada strategi dan metode yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pesan persuasif dalam mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku individu. Beberapa teknik dalam melakukan komunikasi persuasif seperti berikut ini. Yang pertama, mampu berpikir dalam kerangka acuan yang lebih besar untuk penggunaan teknik yang tepat dalam suatu keadaan tertentu. Yang kedua, mampu menegakkan kredibilitas. Ketiga, mampu berempati. Yang keempat, mampu menunjukkan perbedaan dengan sasaran. Dan yang kelima, mampu mengetahui syarat-syarat yang tepat untuk dapat mengiring audiensi pada pesan yang diberikan. Kesimpulannya, komunikasi persuasif adalah kegiatan psikologis dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat, perilaku seseorang atau orang banyak yang dilakukan dengan cara komunikasi berdasarkan pada argumentasi dan alasan-alasan psikologis. Proses komunikasi persuasif ini tentu melibatkan komunikator, penyampaian pesan terhadap keunikan penerima pesan. Shalom, sekian dan